Nama saya Ferry Johannes Wijaya dengan NIM 2024 1010 367. Saya akan menjelaskan modul where dan aggregate. Untuk soal yang nomor A, menampilkan customer yang berasal dari Brasil. Maka saya akan menggunakan perintah select all from customers karena yang disebutkan adalah customer yang berasal atau where dari country sama dengan Brasil. Jika dijalankan maka hasilnya kan hanya Brasil saja yang tertampilkan. Untuk soal berikutnya A7 yaitu menampilkan produk yang tidak diproduksi lagi. Nah, saya sama seperti tadi yaitu select product, select all from product, where discontinued sama dengan 1. Kita jalankan maka ini discontinue 1 atau yang berarti tidak berjalan lagi. Maka akan muncul semua. Nah, untuk soal yang A nomor 8 soalnya yaitu tampilkan ID, nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Nah, sini saya menggunakan perintah select lagi, name dan mengaliaskan bagian nama perusahaan, lalu menampilkan address juga ditambahkan dengan tanda koma, kota dan postal code dan negaranya sebagai alamat lengkap dari tabel supplier, di mana country lebih dari Kanada, artinya tidak sama dengan saya coba jalankan ya seperti ini dari Kanada, selain dari Kanada. Lanjut untuk soal yang B yang nomor 6 yaitu untuk menampilkan supplier yang nama perusahaannya mengandung kata LTD. Maka saya menggunakan yang seperti 6 dan 7 namun menggunakan alike. Nah, di sini saya membutuhkan tanda persen untuk terserah depan dan belakangnya dan diikuti dengan LTD yang ada LTD seperti itu, penggunaan alike. Nah, di sini cuma ada 3 yang belakangnya LTD. Lanjut ke soal yang ke-7 yaitu menampilkan employee yang huruf first name pertamanya lebih kecil dari huruf last name-nya. Nah, saya menggunakan ini left yang berarti di sebelah kirinya first name, sebelah kiri sendiri itu huruf pertama kurang dari left sama juga last name. Nah, mari kita jalankan. Nah, di sini seperti yang disebutkan tadi, F ini lebih dari A atau A kurang dari F seperti yang diperintahkan. Untuk soal yang B nomor 8 menampilkan supplier yang huruf depannya company name dan contact name-nya sama seperti yang last ini tadi, cuman penggunaannya adalah sama dengan. Kita jalankan. Nah, di sini hanya ada satu yaitu company name dan contact name ada yang sama seperti itu. Lanjut ke soal C yaitu nomor 4. Soal C nomor 4 menampilkan employee yang masuk perusahaan tanggal 10 bulan 12 Desember. Maka hire date-nya kita tampilkan dengan sintaksnya lebih dari tanggal yang ditentukan. Lalu dijalankan maka akan menghasilkan tanggal hire date-nya lebih dari ini 1992. Nah, untuk yang soal C nomor 5 ini menampilkan produk yang record levelnya kurang dari 10 atau yang stoknya lebih dari 100. Nah, saya menggunakan select all from orders, lalu mengekstrak hari untuk menampilkan yang lebih dari 10 harinya, lalu age now, order date untuk mendapatkan harinya, lalu dikurangi dengan ekstrak day, ya, D-nya lagi, ship date. Nah, di sini pemesanannya tidak boleh lebih dari 10 hari. Maka saya menggunakan sintaks ini. Coba dijalankan. Nah, maka akan muncul seperti ini, dimana order date dan ship date-nya lebih dari 10 hari.
Lanjut ke D nomor 4, yaitu untuk menampilkan produk yang discontinue stoknya atau unit stoknya sama dengan 0. Unit stoknya 0 dan discontinue-nya 0. Oh, discontinue-nya 1. Nah, mari kita jalankan. Nah, di sini saya menggunakan OR untuk penggunaan where yang sama bisa 2 kali. Nah, untuk yang D nomor 5, yaitu menampilkan produk yang reorder levelnya kurang dari 10 atau sebaiknya lebih dari 100. Ya, mohon maaf, yang tadi nomor 5 yaitu untuk menampilkan jangka waktu antara pemesanan dan pengirimannya lebih dari 10 hari. Untuk yang D5 sama seperti yang D4 ini, cara penggunaan OR-nya yaitu reorder levelnya kurang dari 10 dan unit in stocknya lebih dari 100. Nah, maka sesuai perintah, unit in order kurang dari 10 dan lalu lanjut ke D6, yaitu untuk menampilkan nama, masa kerja, serta usia yang bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Saya menggunakan select, lalu diikuti dengan nama lengkap ya, sebagai aliasnya nama lengkap, lalu mengekstrak tahun dengan hire date sebagai patokannya sebagai masa kerja untuk menghasilkan masa kerja, lalu mengekstrak juga tahun lahirnya sebagai usianya. Nah, lalu di mana menggunakan where mengekstrak tahun dan direkrutnya lebih dari 35 tahun maksudnya, dan menggunakan OR untuk mengekstrak umur yang lebih dari 60. Saya coba jalankan. Nah, di sini usianya lebih dari 60 semua dan masa kerjanya juga lebih dari 35 tahun. Seperti itu. Lalu untuk yang D nomor 7, menampilkan employee yang tinggal di London, Seattle atau Tacoma dengan menggunakan in. Sintaksnya sama, namun menggunakan in pada where akhir, dimana in ini menginputkan data yang ada di dalam city-nya agar bisa ditampilkan. Di dalamnya ada sintaksnya. Kita coba jalankan, maka akan muncul hanya Seattle, Tacoma, dan London saja. Lalu untuk yang E nomor 5, menampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Nah, untuk itu digunakan where order date yang lebih dari 25 Desember yaitu 1996 dan menggunakan n mengekstrak hari ya, dari order datanya dan dikurangi dengan ship data. Nah, nanti yang hasilnya kurang beda atau sama dengan dari 20, maka akan ditampilkan. Nanti kita ini ship date-nya dan order datanya kurang dari 20 hari. Nah, lanjut ke E nomor 6, menampilkan produk discontinue yang stoknya masih lebih dari 0. Untuk E nomor 6 sama, cuman menggunakan n sama dengan soal D tadi. Nah, lalu untuk yang nomor 7, menampilkan produk yang ID-nya genap dan harganya di atas $5. Nah, saya menggunakan produk ID, menggunakan persen untuk menggunakan persen 2 sama dengan 0 untuk mendapatkan angka genapnya dan nilai atas lebih dari 5. Nah, kita jalankan. Nah, di sini produk ID-nya hanya bernilai genap saja. Jadi unit price-nya lebih dari $5. Untuk E yang nomor 8, menampilkan produk yang harganya $5-10 menggunakan Bitcoin. Nah, lalu
saya menggunakan select all from product, menggunakan between 5 dan 10 untuk mendapatkan $5 dan $10. Lalu untuk soal yang F nomor 4, menampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember 1986 yang harus dihafalkan 20-30 hari setelah pemesanan. Nah, saya menggunakan select all where order date yang lebih dari tahun yang di soal, lalu mengekstrak hari dari sheet date dan order date dengan jangkauan 20-30. Nah, maka akan menghasilkan ini sheet date. Lalu untuk yang nomor 5, tampilkan orders yang harus dikirim ke Brasil atau Italia pada tanggal 25 Desember sampai 96-97. Caranya sama, untuk where sama dengan Brasil menggunakan or untuk Brasil dan Italia, dan ship date-nya diantara tanggal atau tahun 1996 sampai 1997. Saya coba jalankan. Nah, akan menjadi seperti soal. Lalu yang terakhir F nomor 6, menampilkan employee dari Seattle atau New York yang berusia 50-60 tahun. Nah, saya menggunakan select all from employees, di mana city-nya Seattle dan New York atau New York, dan mengekstrak tahunnya yang lebih dari 49 dan 60. Saya coba jalankan. Nah, tidak ada hasilnya karena tidak terdapat yang berada di antara usia tersebut atau malah lebih tinggi. Lalu untuk yang agregat, yang A nomor 6, yaitu menampilkan banyaknya customer yang pernah dilayani oleh employee Janet dan Everling. Jika ada satu customer yang dilayani berkali-kali, cukup dihitung sekali. Nah, saya menggunakan count untuk menghitung banyaknya customernya, dan distinct untuk menghindari penggandaannya. Maka dihitung sekali. Lalu from orders where employee ID. Di sini saya select yang disebutkan tadi, di mana Janet dan Everling. Saya coba jalankan. Nah, maka akan dihitung sebagai 63. Lalu untuk yang A nomor 7, menampilkan banyaknya pengiriman yang dilakukan oleh Federal Shipping dengan tujuan Germany atau French. Saya menselect lalu menggunakan count untuk menghitung banyaknya pengiriman, lalu where sepia sama dengan, lalu saya menselect ini where company name sama dengan Federal Shipping, mencari Federal Shippingnya, dan ship country-nya di Germany dan France. Saya coba jalankan. Nah, maka kan menjadi 49, yaitu banyaknya pengiriman. Lalu untuk yang B nomor 5, tampilkan selisih harga yang termahal dan termurah dari produk-produk yang disuplai oleh Exotic Liquids. Nah, saya menggunakan max, unit price, dan min unit price sebagai selisih. Lalu menyelect company name-nya, mencari company name-nya, itu Exotic Liquids. Coba jalankan. Nah, 9, yaitu selisihnya adalah 9. Untuk nomor 6, menampilkan rata-rata antara harga produk termahal dan produk termurah yang pernah dikapalkan oleh Speedy Express. Nah, di sini saya menselect semuanya dari order details, di mana unit price-nya ini saya select dari maksimal, ya, saya memilih dari maksimal terlebih dahulu untuk mengecek apakah ada harga yang paling maksimal di Speed Express ini. Nah, ada 3, lalu saya menggunakan min untuk melihat apakah yang paling murah itu ada juga. Nah, ternyata ada juga, itu 2 unit price-nya. Lalu saya menselect maksimal unit price ditambah dengan minimal unit price dibagi 2, yang akan menjadi rata-rata. Saya coba jalankan. Nah, dapat mendapatkan rata-rata seperti berikut. Lalu untuk yang C nomor 5,
yaitu C nomor 5 menampilkan rata-rata harga barang berjenis beverage yang pernah dibeli oleh Grandma Kelly's Homestead. Nah, di sini saya menggunakan average sama seperti tadi, berjenis price, lalu mencari dengan kategori ID sama dengan menyelect kategori ID from categories, dimana jenisnya yaitu beverage dan supplier ID-nya dimana nama perusahaannya Grandma Kelly. Nah, di belakang atau di depannya terserah. Lalu saya jalankan. Nah, ternyata tidak ada karena yang Grandma Kelly di sini tidak ada. Ya. Lalu lanjut ke C6, menampilkan rata-rata masa tunggu antara order date dan pengiriman sampai pengiriman dalam satuan hari ke semua barang ke Brazil. Saya menggunakan average, lalu mengekstrak day dan menjadikannya rata-rata dari ship date dan order date. Lalu menggunakan where untuk mencari hanya pengiriman dari Brazil saja. Lalu saya coba jalankan. Nah, di sini terdapat average-nya hari, ya, rata-rata harinya, masa tunggunya. Lalu untuk yang C nomor 7 menampilkan rata-rata dan standar deviasi harga barang bertipe condiments. Saya menselect average unit price-nya dan STD-DEV atau standar deviasinya dari products, dimana sini saya mencari dan menselect kategori name-nya yaitu condiment. Lalu saya coba jalankan. Nah, di sini rata-rata yaitu 22 dan standar deviasinya yaitu 10, sekian. Lalu untuk yang di nomor 5, saya membuat query untuk memasukkan semua order yang ditangani oleh employee yang ada di employee UK ke order UK. Nah, saya menselect terlebih dahulu menggunakan into ya untuk memasukkan semua order ditangani oleh order UK from orders, dimana employee ID-nya ini menselect dari employee ID from employee UK. Nah, saya coba jalankan. Nah, already exist karena saya sebelumnya sudah menjalankan terlebih dahulu. Lalu saya menselect order UK, semua tabel dari order UK untuk menampilkan. Nah, di sini terlihat bahwa semuanya telah dimasukkan ke dalam order UK. Nah, untuk yang D nomor 6, yaitu membuat perintah SQL untuk menyeting kolom employee ID pada order USA menjadi foreign key yang merujuk pada employee ID di tabel employee USA. Nah, sebelumnya saya menselect terlebih dahulu. Ini dihapus dan ini juga karena tidak pakai. Saya sebelumnya men-alter table dulu menggunakan sintaks alter table untuk employee USA dan menambahkan constraint-nya ke dalam employee unique employee ID atau meunikan tabel kolom employee ID ini. Nah, ketika sudah dijalankan terjadi error karena saya sudah menjalankan sebelumnya. Nah, ketika sudah dijalankan ini, maka kita bisa melanjutkan ke sintaks yang berikutnya untuk menyeting kolom employee ID-nya kepada order JST. Ini saya menggunakan references ya untuk mereferensikan atau merujuk kepada employee JST-nya. Lalu menggunakan FK employee ID untuk sama dengan references. Saya akan mencoba jalankan. Nah, lalu sini ada error karena already exist karena saya sudah menjalankan sebelumnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.